Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Ya, Ibu absen dulu ya. Puspita Indah Haryanti. Hadir. Baik, hadir semua ya teman-temannya. Sekarang kita belajar tentang tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS ya. Ya, Bu. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas berbagai suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang silakan amati gambar dari teks proklamasi tersebut. Ibu kasih waktu selama 1 menit, silakan diamati ya. Ya, Bu. Setelah kalian amati, silakan kalian jawab kotak yang ada pada konsep pikiran. Setelah kalian menjawab pertanyaan yang ada pada konsep pikiran tersebut, silakan kalian sampaikan jawaban kalian. Ayo dimulai dari Puspita. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Ya, apa jawabannya? Jawabannya, teks yang berisi tentang kemerdekaan Indonesia, Bu. Betul. Yang kedua, Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Siapa yang buat teks itu, Bu? nah sekarang kita akan bahas tentang siapa yang akan membuat teks proklamasi. Teks proklamasi dibuat oleh 3 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Muhammad Hatta. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Coba sekarang Puspita, siapa yang membuat teks proklamasi? Yang pertama, Insinyur Soekarno, Bu. Ya. Yang kedua, Muhammad Hatta. Ya. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Bener nggak, Bu? Bener, pinter anak ibu hari ini. Ayo selanjutnya sekarang Puspita bacain teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo dimulai sekarang. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, JL Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula DM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Susilo. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti
telah dijahit oleh Ibu Fatmawati di Kota. Sudah Bu. Pinter, bacanya sudah lancar ya Puspita. Selanjutnya sekarang Puspita tulis apa makna dari proklamasi yang sudah Puspita baca. Sudah selesai Puspita menulis makna dari teks proklamasi tersebut? Sudah Bu. Nah, jika sudah sekarang ayo bacain apa yang hasil dari yang ditulis Puspita. Hasilnya yang saya tulis Bu. Teks proklamasi ditulis oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Oh, Diketiknya sama Sayuti Melik Bu. ya benar. Dibacain pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumahnya Insinyur Soekarno. Betul. Udah itu aja. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teks proklamasi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, suku, bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan tentang kerukunan dalam perbedaan bangsa Indonesia. Sekarang Ibu akan jelasin lagi. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan para penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara fakta diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan negara asing. Aku akan tanya kepada Puspita, masih ingatkah kamu dengan pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Enggak Bu. Nah, sekarang Ibu mau jelasin ya. Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Sekarang silahkan Puspita membaca tentang teks bunga teratai. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Rantai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya, daun teratai bundar dan lebar.
telah dibaca, sekarang silakan kalian buat pertanyaan tentang bunga teratai tersebut. Ya, terus nanti pertanyaannya ditulis, dikumpulkan ke ibu ya. Tulis semua apa satu aja, Bu? Semua. Ibu tunggu ya. Ya. Bu, aku udah, Bu. Ya, mana? Nah, sekarang setelah kalian mengumpulkan tugas pembelajaran pada hari ini, ibu cukupkan dulu ya. Ya, Bu. Nah, sebelum ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Pembelajaran ibu tutup. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa, Bu? Ampar-ampar pisang, bisa? Bisa. Ya, yuk, dimulai. 1, 2, 3. Anak pisang masak sebiji diurung bari-bari, masak Sebiji diurung bari-bari, mangga-lepak, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, api nyancang curupan, bengkok dimakan api, api nyancang curupan. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya, ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya. Ya, Bu.